Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video presentasi mengenai formularium rumah sakit dan nasional. Tapi sebelum itu perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Pertama ada saya sendiri, Dian Putri Ayu, Cici Ashari, Kristi Melania Renata, Krista Bernadette Natuli, Dinda Salsabila, dan juga Maria. Definisi formularium rumah sakit sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan kesehatan menyebutkan bahwa formularium nasional atau Fornas merupakan daftar obat terpilih sebagai pedoman dalam pelayanan kesehatan. Maka tujuan utama pengaturan obat dalam formularium nasional untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengobatan sehingga tercapai penggunaan obat rasional. Demikian pula di rumah sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, bahwa formularium rumah sakit harus tersedia untuk semua penulis resep, pemberi obat, dan penyedia obat sebagai pedoman pemilihan dan penggunaan obat di rumah sakit. Formularium rumah sakit merupakan daftar obat dan kebijakan penggunaan obat yang disepakati staf medis, disusun oleh komite atau tim farmasi dan terapi, dan ditetapkan oleh direktur atau kepala rumah sakit. Formularium rumah sakit dapat dilengkapi dengan mekanisme kerja komite atau tim farmasi dan terapi serta tata kelola formularium rumah sakit. Penyusunan formularium rumah sakit selain mengacu kepada Fornas juga mengacu pada panduan praktis klinis rumah sakit serta mempertimbangkan hasil evaluasi penggunaan obat di rumah sakit. Menurut standar akreditasi rumah sakit, formularium rumah sakit mengacu pada peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien, serta jenis pelayanan yang diberikan. Selanjutnya yaitu komite atau tim farmasi dan terapi. Penyusunan formularium di rumah sakit. A. Komite atau tim farmasi dan terapi. Tugas komite atau tim farmasi dan terapi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Di antaranya adalah melakukan seleksi atau evaluasi obat yang akan dimasukkan ke dalam formularium rumah sakit dan memberikan rekomendasi kepada atau kepala rumah sakit mengenai kebijakan penggunaan obat di rumah sakit. Adapun ketentuan mengenai organisasi, keanggotaan, dan tanggung jawab komite atau tim farmasi dan terapi terdapat dalam rincian sebagai berikut. Yang pertama, organisasi. Komite atau tim farmasi dan terapi perlu menetapkan aturan mengenai quorum untuk memastikan bahwa stakeholder dalam penentuan komite atau tim farmasi dan terapi misalnya jumlah anggota minimal yang harus ada untuk terselenggaranya rapat dan jumlah perwakilan yang harus ada dalam rapat. Yang kedua, anggota. Komite atau tim farmasi dan terapi terdiri dari dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lain yang diperlukan. Komite atau tim farmasi dan terapi dapat diketahui oleh seorang dokter atau apoteker. Apabila diketahui oleh seorang dokter, maka sekretarisnya adalah apoteker. Namun, apabila diketahui oleh seorang apoteker, maka sekretarisnya adalah seorang dokter. Saya akan melanjutkan materi dari Kristi Melania Renata, yaitu tugas. Tugas yang pertama, A. Menyusun program kerja yang akan dilakukan yang disetujui oleh direktur. B. Mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di rumah sakit. C. Melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium rumah sakit. D. Mengembangkan standar terapi. E. Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat. F. Melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional. G.
mengkoordinir penata laksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki. H. Mengkoordinir penata laksanaan kesalahan penggunaan obat atau medical error. Dan I. Menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di rumah sakit. Baiklah, saya Dinda Salsabila akan melanjutkan materi dari tugas saya, yaitu sistematika formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit setidaknya mencakup yang pertama, sambutan direktur atau kepala rumah sakit. Yang kedua, kata pengantar ketua komite atau tim farmasi dan terapi. Yang ketiga, surat keputusan direktur rumah sakit tentang tim penyusun formularium rumah sakit. Yang keempat, surat pengesahan formularium rumah sakit. Yang kelima, kebijakan penggunaan obat di rumah sakit. Yang keenam, prosedur yang mendukung penggunaan formularium. Di antaranya, A. Tata cara menambah atau mengurangi obat dalam formularium. B. Tata cara penggunaan obat di luar formularium atau review komite atau tim farmasi dan terapi dan persetujuan komite atau tim medis dan direktur atau kepala rumah sakit. Yang ketujuh, daftar obat yang sekurangnya memuat nama generik obat, kekuatan sediaan, bentuk sediaan, rute pemberian, dan perhatian atau peringatan. Materi selanjutnya yaitu kriteria pemilihan obat untuk masuk formularium rumah sakit. Yang pertama, obat yang dikelola di rumah sakit merupakan obat yang memiliki nomor izin edar atau NIE. Yang kedua, mengutamakan penggunaan obat generik. Yang ketiga, memiliki rasio manfaat risiko yang paling menguntungkan penderita. Yang keempat, menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. Yang kelima, memiliki rasio manfaat biaya yang tertinggi berdasarkan biaya langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau. Saya Krista Bernadette Inatulin akan melanjutkan presentasi setelahnya dari teman saya yang selanjutnya yaitu mengenai tahapan penyusunan formularium di rumah sakit. Tahapan penyusunan formularium di rumah sakit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meminta usulan obat dari masing-masing kelompok staf medik KSM dengan berdasarkan pada panduan praktik klinis PPK dan klinikan pathway. Yang kedua yaitu membuat rekapitulasi usulan obat dari masing-masing KSM berdasarkan standar terapi atau standar pelayanan medik. Yang ketiga, mengelompokkan usulan obat berdasarkan kelas terapi. Yang keempat, membahas usulan tersebut dalam rapat komite atau tim farmasi dan terapi. Jika diperlukan, dapat meminta masukan dari pakar. Yang kelima, mengembalikan rancangan hasil pembahasan komite atau tim farmasi dan terapi dikembalikan ke masing-masing staf medik fungsional SMF untuk mendapatkan umpan balik. Yang keenam, membahas hasil umpan balik dari masing-masing SMF untuk mendapatkan obat yang rasional dan cost efektif. Yang ketujuh, menyusun
usulan daftar obat yang masuk ke dalam formularium rumah sakit. Yang kedelapan, menyusun usulan kebijakan penggunaan obat. Yang kesembilan, penetapan formularium rumah sakit oleh direktur. Yang ke-10, melakukan edukasi mengenai formularium rumah sakit kepada seluruh tenaga kesehatan rumah sakit yang terakhir melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan